Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan mengenai prosedur pemeliharaan dari pesawat Sinar X. Seperti yang kita ketahui, pesawat Sinar X merupakan pesawat yang dapat menghasilkan sinar X yang berfungsi untuk melihat organ dalam dari struktur tubuh manusia. Selain penggunaannya yang harus kita berhati-hati dalam menggunakan, kita juga wajib memelihara pesawat Sinar X ini. Mengingat pesawat Sinar X ini terdiri dari beberapa komponen-komponen rangkaian-rangkaian elektronik di dalamnya. Jadi pengertian pemeliharaan di sini adalah suatu kombinasi dari setiap tindakan untuk menjaga suatu alat agar mencapai suatu kondisi yang bisa diterima, yaitu kondisi yang menjamin alat tersebut dapat berfungsi dengan baik. Kemudian kegiatan pemeliharaan secara umum dibagi menjadi pemeliharaan terencana, pemeliharaan yang terkoordinir dan dilakukan dengan pemikiran ke masa depan, pengendalian dan pencatatan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Jadi setiap alat-alat tersebut ada kegiatan-kegiatan pemeliharaan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian ada pemeliharaan pencegahan namanya. Di sini ialah pemeliharaan yang dilakukan pada selang waktu tertentu. Nah, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan bagian-bagian alat tidak memenuhi kondisi yang diterima dan tindakan yang dilakukan yaitu kalibrasi, pelumasan, pemeriksaan safety dan sumber daya. Contohnya di sini adalah dengan membuat matriks pemeliharaan, antara lain di dalamnya mencakup pemeliharaan harian, pemeliharaan bulanan, maupun pemeliharaan tahunan. Jadi alat X-ray ini perlu kita kalibrasi, kita perlu catat juga hariannya, bagaimana performanya. Hal yang simpel yang penting yang biasanya wajib kita lakukan setiap hari itu adalah mengecek suhu ruangan, juga termasuk pemeliharaan alat, menyiapkan alat humidifier ketika ruangannya di situ lembab. Nah, ini salah satu contoh-contoh simple. Nah, kemudian lanjutnya pemeliharaan korektif. Di sini yang dimaksud korektif di sini ialah pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian alat atau seluruh alat, termasuk penyetelan, penggantian komponen yang telah rusak untuk memenuhi kondisi yang dapat diterima. Contohnya dilakukan perbaikan ringan atau perbaikan berat. Nah, ini contoh-contohnya mungkin simpelnya cabung X-ray-nya rusak dan X-ray-nya tidak keluar dan lain sebagainya. Kemudian ada pemeliharaan tidak terencana. Nah, ini adalah kegiatan yang terjadi secara mendadak meskipun terhadap suatu alat telah dilakukan pemeliharaan secara terencana, tetapi dapat pula alat tersebut mengalami gangguan secara tiba-tiba sehingga tidak berfungsi. Pemeliharaan ini telah dikenal dengan istilah pemeliharaan darurat yang perlu segera dilakukan. Hal-hal darurat yang dapat terjadi, misalnya pesawat tidak bisa hidup, X-ray-nya tidak keluar, yang saya sebelumnya dijelaskan tadi, ini juga termasuk peralatan yang tidak direncanakan. Tujuan perawatan pesawat Sinar X di sini adalah memastikan pesawat dalam keadaan baik sehingga pesawat lalu siap ketika akan digunakan. Mendeteksi adanya kerusakan sebelum pesawat digunakan sehingga dapat meminimalkan kecelakaan radiasi akibat kerusakan alat. Kemudian memperpanjang umur pesawat. Ketika kita mau maintenance sebuah alat dengan baik, dengan rutin, maka alat tersebut akan awet untuk digunakan. Dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada pemeliharaan pada panel kontrol. Nah, di sini dapat dilakukan membersihkan panel dengan kain halus sebelum dan sesudah dioperasikan.
Bila perlu, lakukan pembersihan dengan cairan pembersih yang sesuai dengan bahan yang terdapat pada panel tersebut. Jangan gunakan alkohol bila hal tersebut akan merusak panel. Bersihkan debu menggunakan lap lembut atau bila perlu menggunakan kuas untuk bagian-bagian yang sulit untuk dijangkau. Ini ada kerusakan pada tabung sinar X, kerusakan pada tabung gelas. Di sini yang pertama, tabung gelas berubah warna. Hal ini disebabkan pemakaian yang lama. Permukaan anoda menipis akibat pemanasan filamen dan penumbukan elektron. Nah, ini yang dapat terjadi. Yang kedua, tabung gelasnya pecah. Keran tabung terbentur waktu digunakan, terutama pada pesawat yang dapat dipindahkan atau pesawat mobile. Ada bermacam-macam contoh kerusakan pada tabung sinar X. Kemudian tabung gelas retak sehingga tabung tidak hampa udara. Udara berkurang karena kemasukan udara dari luar, tergesi. Ada tabung berubah warna, yang disebabkan adalah pemakaian yang lama. Ada tabung gelas yang pecah akibat kesalahan dalam pemakaian alat atau ada benturan. Kemudian ada tabung gelas yang retak di sini. Selanjutnya, kerusakan pada filamen. Kawat pijar filamen putus disebabkan terjadinya pemanasan yang berlebihan akibat terlalu lama menekan saklar ready atau pemanasan pendahuluan arus pada filamen terlalu besar. Nah, ini juga hal simpel yang perlu Anda ketahui ketika kita memencet tombol expose pada pesawat sinar X. Jika kita terlalu lama menekan saklar ready, nah ini juga dapat mengakibatkan kawat pijar filamennya bisa putus. Kemudian putus juga dapat diakibatkan karena lamanya waktu expose terlalu berlebihan dari waktu yang diperkenankan. Oke, ini semacam terlalu lama kita melakukan eksposi, itu berlebihan, itu tegangannya mungkin terlalu tidak sesuai yang dispesifikasikan oleh alat, yang juga memungkinkan putus juga di sini kawat pijarnya di sini pada filamennya. Kemudian kerusakan pada anoda. Yang pertama, permukaan anoda atau target pada tipe stationary anoda sudah tidak rata lagi sehingga sinar X yang dihasilkan tidak dapat fokus lagi. Anoda tidak dapat berputar pada tipe rotating anoda karena gulungan stator dan atau elektromotornya rusak. Di sini karena elektromotornya rusak sehingga anoda tidak dapat lagi berputar. Nah, tadi beberapa contoh kerusakan pada pesawat sinar X. Selanjutnya kita lanjutkan. Di sini adalah tindakan pemeliharaan yang dapat dilakukan oleh operator. Pada umumnya yang dilakukan oleh seorang operator dalam merawat peralatan adalah pada bagian panel control, karena keseharian operator tersebut lalu berhadapan dengan pedal kontrol pesawat yang biasa digunakan dalam bekerja. Nah, di sini selain pemilihan alat juga saya tekankan kembali perlunya melakukan cek pada ruangan tempat bekerja juga, karena sinar X ini sangat berbahaya. Efek sampingnya ya, bahaya dari sinar X itu. Tolong diperhatikan juga dinding-dinding ruangan jika ada yang retak dan lain sebagainya. Nah, mungkin perlu dilakukan uji-uji ya mengenai kebocoran radiasi dan lain sebagainya. Menjaga suhu ruangan juga sangat penting dilakukan untuk kelangsungan alat ini dapat digunakan secara baik. Kemudian ada juga pemeliharaan dari control panel. Pemeliharaan yang dibutuhkan untuk merawat kontrol X-ray yaitu lap kontrol X-ray dengan bahan atau kain yang lembut setiap hari setelah selesai digunakan. Jangan pernah membuka unit kontrol X-ray.
Oke, kemudian jangan letakkan makanan atau minuman di atas meja kontrol. Ini sangat mungkin secara tidak sengaja kita sering makan di atas meja kontrol, nah kemudian sisa makanan terjatuh di meja kontrol, itu juga dapat menyebabkan kerusakan. Entah nanti ada semut yang ke situ dan lain sebagainya. Ya, minumannya tumpah di meja kontrol, nah seperti itu. Perlu diperhatikan hal simpel di sini dalam bekerja juga di radiologi. Selain perawatan di atas, setiap tahun pesawat harus dilakukan kalibrasi. Nah, setiap tahun wajib dilakukan kalibrasi. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kecelakaan radiasi baik pada pasien maupun pada petugas. Kalibrasi pesawat dilakukan oleh Bapeten atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah, kemudian ada perawatan penggunaan secara umum. Ini termasuk membersihkan debu dan mesin sinar X setiap hari, sudah dijelaskan barusan juga. Dan membersihkan bekas noda darah atau kotoran dari semua permukaan. Jika ada bekas-bekas noda-noda, baik itu darah maupun kotoran, itu segera dibersihkan. Ada catatan di sini, jangan gunakan kain basah, karena kelembaban mungkin dapat masuk ke panel kontrol yang menyebabkan konsleting listrik yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada mesin dan kemungkinan membahayakan operator juga. Selanjutnya, jangan gunakan pembersih atau pelarut. Jangan pernah mencoba memperbaiki sendiri mesin sinar X. Jika rusak, laporkan ke supervisor Anda. Semua perbaikan adalah tanggung jawab pihak teknisi dari perbaikan peralatan tersebut. Jadi, setiap sinar X itu sudah ada vendor-vendor yang menghandle, yang manajemen ini nanti ketika ada kerusakan parah dalam pesawat sinar X. Jadi kalau kita tidak memahami dan tidak mengetahui, jangan coba-coba diutak-atik sendiri. Sebaiknya kita menghubungi operatornya, ke supervisornya dulu, kemudian operatornya, untuk pihak teknisinya datang untuk mengecek alat tersebut. Karena perlu keahlian khusus dalam memperbaiki alat-alat X-ray di sini. Di sini ada uji kinerja, performance testing, ada kolimatornya yang kita perlu diperhatikan juga, ada waktu pemaparannya atau exposure time di sini. Kemudian tegangan tabung ini harus dicek juga uji performanya. Kemudian focal spot, oke, titik fokus. Kemudian ada konsistensi MAS di sini. MAS linearitasnya perlu disesuaikan juga, dicek untuk uji performanya. Kemudian reproduksibilitas, oke, HVL-nya dan grid. Penyelesaian grid di sini harus disesuaikan untuk uji kinerja. Oke, jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai dari perawatan sinar X yang nanti rekan-rekan ketika sudah bekerja atau sedang bekerja di perawatan radiologi atau sinar X, menggunakan perawatan sinar X. Nah, ini wajib diperhatikan cara-cara dalam perawatan pesawat sinar X itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Salam radiasi untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat.